Allah, kami tak butuh apapun untuk mengetahui dan juga menyatakan sesuatu. Karena di dalam surah Fatir ayat 30 ayat 15 Allah berkata, Allah berfirman, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Dia maha kaya, dia nggak butuh apapun, Tasya. Kau bisa saksikan ketika kau mengimani konsep ketuhanan yang punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, ya, kau bisa saksikan dan kau baca dalam Markus 15 bagaimana Tuhanmu itu mati dalam kondisi tragis. Tuhanmu punya mata, Markus 15 dari nomor 1 sampai selanjutnya, dipukul wajahnya. Ketika Tuhan membutuh kaki untuk berjalan, sembunyi di Taman Getsemani, Matius 26 nomor 1 sampai selanjutnya, ditangkap sama tentara Romawi. Ketika Tuhan mempunyai lisan yang tertulis dalam Lukas 22 nomor 66 sampai 69, malah dia berkata, seandainya aku berkata kepadamu pasti kau tak akan percaya. Ketika Tuhan mempunyai lambung untuk mengisi makanannya, di dalam kitab Lukas 22 ditombak lambungnya. Gagal konsep ketuhanan ketika Tuhan kau punya mata, punya hidung, punya telinga, dan punya semuanya. Dianiaya sama makhluk. Udah. Dari tadi kau cuma asumsi, tidak pakai data. Bagaimana kau menjelaskan tentang kitabmu? Buktikan pakai data dong. Dari tadi gue Surah Fatir loh, surah Fatir ayat 15 tadi gue bilang Allah nggak butuh apapun. Iya, pakai data, buktikan. Kan aku baca tadi ya. Kalau cuma asumsi, gue juga bisa asumsi. Udah mute. Nih, gue pakai data dari tadi. Lu mana pakai data dari tadi, cuma asumsi aja. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa ini kan adalah Allah. Nah, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu. Makanya kenapa Yesus itu adalah Bapa? Karena dialah yang melakukan segala sesuatu. Nah, saya ini pakai data. Dari tadi Abang Faruk ngomong Tuhan maha melihat dan maha mendengar pakai apa? Oh, maha begini, asumsi doang. Pakai data dong, pakai data. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu ditombak lambungnya? Nih, ada ayatnya lagi nih. Gua mah pakai data, nggak pakai asumsi, pakai congor. Nih, Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ya. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu diolok-olok, dia dibiarkan? Karena memang sudah tertulis. Ini adalah nubuatan. Mazmur 22 ini menjelaskan tentang nubuatan Tuhan Yesus yang akan terjadi pada dia saat nanti di kayu salib itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, ya kan? Mereka ini mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Terus apalagi? Mereka mengolok-olok dan mereka mencibirkan. Nah, jadi semua sudah tertulis dalam Alkitab. Ini adalah nubuatan. Jadi kalau kalian orang Muslim berkata Alkitab itu bisa dipalsukan, mustahil untuk dipalsukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena gini, di dalam Alkitab itu banyak sekali nubuatan. Nubuatan itu adalah rahasia Tuhan dan tidak ada iblis satupun yang tahu tentang nubuatan. Bahkan manusia-manusia tidak ada yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Alkitab ini tidak mudah untuk dipalsukan. Walaupun mau dirubah sedemikian apapun, tetap kebenaran tetap akan naik ke atas, karena kebenaran itu tidak akan pernah tersembunyi. Nah, gitu ya.
Jadi abang baru bisa buktikan pakai data. Tuhan maha melihat dan maha mendengar itu pakai apa? Pakai data dong. Bukan pakai asumsi, pakai congor. Ya, kalau saya sudah jelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan saya menciptakan rupa dan gambarnya menurut Dia. Jadi rupa dan gambar manusia, yaitu saya, itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan saya punya mata, maka saya punya mata. Karena Dia itu maha melihat. Tapi saya memang melihat, saya terbatas. Tetapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan maha mendengar karena Dia memang punya telinga. Tetapi bukan berarti telinganya kayak kita, yang cukup 2. Dia itu Tuhan yang roh, ya. Dia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia itu adalah Kejadian 1 ayat 2. Roh Elohim melayang-layang di atas samudra. Artinya Tuhan itu tidak dibatasi. Roh Tuhan itu tidak dibatasi. Makanya Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam wujud apa Tuhan hadir? Ya tentunya dalam wujud roh. Karena Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Makanya dia berkata di situ, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang berkumpul di Indonesia, ada di Papua, ada di Jakarta, ada di Australia, itu Tuhan maha hadir. Bersamaan Dia maha hadir. Nah artinya Tuhan saya itu lebih berkuasa. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa. Dia maha mendengar. Karena Dia berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya Dia sudah menunjukkan kekuasaannya di situ. Nah, buktikan Tuhanmu kuasanya di mana. Apakah ada juga ayatnya seperti itu? Ketika kamu berdoa di mana-mana, di setiap bangsa, apakah Tuhanmu nyata hadir bersamaan? Ayo jelaskan. Ayo jelasin. Oke, dimulai Tasya. Dimulai apanya waktunya? Oke. Sekron ya bang. Masya Allah. Sekron bang. Abangku bang Uncle Efra barakallahu fikum jazakumullah khair. Ya bang Marzin Omar ya. Kembali lagi kita harus ulang pertanyaan kita ya kepada Tasya. Tasya, yang saya tanyakan tadi, siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Terus kau kasih lagi ayat di dalam Yohanes 14 nomor 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena di ayat sebelumnya, murid meminta kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu. Lalu Yesus berkata, telah sekian lama kau mengenal aku, kau nggak tahu juga siapa Bapa itu. Aku kan pernah ngomong sama kau dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kok kau tanya-tanya pula lagi samaku siapa Bapa itu? Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami ya Bapak Yesus siapa Bapa itu. Yesus tak berkata, akulah Bapa, akulah Tuhan, akulah Allah. Tidak. Ini kekecewaannya Yesus. Karena dalam Yohanes 5:37 Dia pernah berkata, Bapak Tuhan yang ngutus Dia itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Malah kau nyatakan dalam Yohanes 14 nomor 9 Dia yang Tuhan. Ya, ini pengoreksi lagi berikutnya. Ya, terus dalam kitab Mazmur 22, ya, si Tasya mengatakan kitab Mazmur 22 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karena di situ ada tertulis pakaiannya dibagi-bagi. Tasya, orang yang meninggal dalam kondisi pakaiannya dibagi-bagi itu bukan cuma Yesus. Begal di pinggir jalan yang dianiaya sama masyarakat pun pakaiannya dibagi-bagi. Lu kurang wawasan, kau kurang literasi. Tengok berita-berita itu bagaimana begal itu ditelanjangi di pinggir jalan. Dibagi-bagi juga pakaiannya begal itu, Tasya. Berarti Mazmur 22 itu menubuatkan tentang kematiannya begal gitu. Gak gitu juga lah konsepnya, Tasya. Kalau kau
mau mengambil nubuatan, kau ambil nubuatan itu yang secara eksplisit dalam iman Kristen. Apa eksplisit dalam iman Kristen? Tuhan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa. Ada nggak kita Mazmur mengatakan Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Pernahkah Musa mengatakan kelak Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Bahkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 didengarkan Tasya. Ini abang kau ini master Bibel, makanya jadi mu'alaf. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 apa katanya di situ? Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tiada satupun yang bisa melihat dia. Lalu doktrin dan dogmamu itu memaksakan Tuhan itu harus kelihatan. Siapa yang harus kami percaya, Bibelmu atau dogmamu? Terus kau katakan Tuhan kami Yesus itu maha tahu, dia mengetahui segala sesuatu. Baca dalam kitab Matius, Yesus nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Dia nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu menunjukkan kemuslimannya, berserah dirinya kepada Bapa. Apa kata dia? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Terus kau katakan Tuhan kami Yesus itu tidak terbatas oleh waktu. Tasya, baca di dalam Lukas 22, dalam Markus 15, bagaimana Tuhanmu dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh tentara Romawi. Meninggal dia di tangan tentara Romawi. Kok bilang pula dia tak terbatas? Batas Yesus itu, batas kehidupan Yesus hanya sebatas di tiang salib. Benar-benar ini dari tadi jawaban tidak ada nih kau ini, dari tadi merocos. Surah Fatir tadi loh Tasya, surah Fatir ayat 15. Allah itu nggak Nggak ada buktinya, saya mau minta bukti kayak tadi loh, kayak saya gini loh, buka data. Mana? Kok nggak asal asumsi doang? Gue juga bisa asal asumsi. Oh, mau ditunjuk-tunjuk gitu. Iyalah. Bilang tadi. Ya bentar, tunjukkan ya. Bentar, sorry lah, aku pikir kau paham gitu loh. Ini tadi ada tanya Tasya ya. Jadi yang butuh mata, butuh telinga, butuh hidung, butuh segala sesuatu itu manusia, bukan Allah. Fatir 15 Tasya ya, yang aku bilang tadi. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ya, kamulah yang memerlukan Allah, ya. Hanya Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, Allah itu maha mendengar pakai apa? Gimana sih? Ditanya apa, jawabnya apa? Yaudah, silakanlah. Kau narasikan lagi. Bentar dulu, kau dari tadi asumsi. Males gua. Nih, gua jelasin ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu apa? Allah itu roh, dalam Yohanes 4 ayat 24, yang menyatakan diri dalam daging lewat proses lahir. Itulah untuk menggenapi nubuatan. Kenapa harus lewat lahir? Karena dialah memberi kehidupan yang baru. Karena dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, dia berkata, ya. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Logikanya, yang bisa memberikan kehidupan siapa kalau bukan Tuhan? Kalau Anda ini punya logika, ya, kalau Anda punya logika, yang bisa membangkitkan siapa kalau bukan Tuhan? Apakah
Apakah di sini ayat ini berkataan Yesus hanyalah sekedar nabi? Tidak. Dia ini bukan sekedar nabi, dia ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dari percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bayangkan, seorang Tuhan Yesus ini ya berani berkata, tidak akan mati selama-lamanya. Ya, yang kan kalian menganggap kan dia manusia. Jadi saya berkata seorang. Nah, tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kalian menganggap dia adalah manusia biasa, dia cuma nabi, kenapa bisa ada nabi berani berkata tidak akan mati-mati selama-lamanya kalau kamu percaya kepada dia? Ya, karena dialah yang bisa membangkitkan, karena dialah yang memberi kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus ini berani berkata-kata seperti ini? Ayo pakai logika lah kalian ya, kalian pakai logika. Ini adalah Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan ini menyatakan diri dalam daging, makanya dia berani berkata-kata seperti ini. Karena cuma Tuhan yang bisa berani berkata, akulah kebangkitan, akulah yang memberi kehidupan. Apakah di Alkitabmu juga ada seperti itu, Bang? Tuhanmu bisa membangkitkan, Tuhanmu bisa memberi kehidupan, ada? Jangan-jangan cuma asumsi doang dari tadi, kau berkoar-koar, congor doang, Bang Faru. Tuhan yang benar itu, ya, Tuhan yang benar itu tidak membuat manusianya atau umatnya ya berusaha untuk menebus dosa mereka. Mereka harus berusaha payah untuk menyelamatkan diri mereka dengan cara apa? Dengan cara sendiri-sendiri. Tuhan Yesus itu sudah berbaik hati loh, memberi kebaikan kepada kalian. Kalau kalian mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang memberikan keselamatan itu kepada kalian. Karena keselamatan itu hanya diberikan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak butuh yang namanya apa? Berpuasa, bersusah-susah payah. Tidak butuh apa namanya? Bersedekah atau berbuatan baik. Kalau misalnya logika ya, kalau berbicara tentang dosa dengan perbuatan baik, pasti dosa kita lebih banyak. Mustahil manusia melakukan sesuatu yang berbuat baik ketimbang dosanya yang lebih banyak. Apakah kalian dijamin bahwa keselamatan itu ada? Buktikan, keselamatan itu ada di dalam kitab suci kalian. Ya, Bang Faruk ya. Kalau ada keselamatan, Tuhanmu itu bisa membangkitkan, Tuhanmu itu bisa memberikan kehidupan, Tuhanmu bisa memberikan keselamatan. Tunjukkan. Udah, tunjukkan kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, asumsi aja nggak apa-apa. Udah capek ngoceh-ngocehnya. Udah lanjut waktu masih aja. banyak lagi tuh, 23 detik lagi waktu. Udah, karena kau suka tukang asumsi, tukang congor, nggak apa-apa. Kok asumsi full data aku loh, Tasya, full data. Iya. Pakai data aku loh. Pakai data dong, pakai data ya. Pakai data. Iya, pakai data aku loh. Oh ya, itu kan. Oke, aku jawab. Masa seorang nabi bisa berani berkata akulah kebangkitan dan hidup? Mana ada nabi berkata-kata begitu? Oke, kita mulai Tasya ya. Oke. Pakai logika dong. Iya, kita korelasi dulu teman-teman ya, kita Pakai mirroring data. dulu ya. Iya, ini pakai data ya. Kita lupa ya, selama hidup di dunia, Yesus cuma sekali menghidupkan orang mati. Itu pun itu atas dasar kuasa dari Tuhannya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kalian harus tahu wahai orang Israel, mukjizat dari Tuhan itu dinyatakan melalui Yesus. Kan begitu dikatakan dalam KPR 2 nomor 22. Tapi kalau Allah Tasya, dimillah Tasya, mingut, dengar suara makanmu. Allah, dia yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan.
Ini, ya. Kau bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yesus cuma menghidupkan tapi nggak bisa mematikan. Yesus cuma bisa menghidupkan, itu pun satu orang nggak bisa mematikan. Tapi setelah itu Yesus yang dimatikan oleh tentara Romawi. Nih, dialah Allah, ini ayat 29-nya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Beda masih sama Yesus ya. Pohon ara kapan berbuah pun dia nggak tahu. Dia nggak kasih pasien. Ya itu datanya Tasya ya. Bentar dulu kok kayak gini dia. Aduh, gimana balikannya Tasya? Ya. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 28 tadi Tasya, ya, Tuhan kami itu maha menghidupkan dan dia maha mematikan. Beda sama Yesus. Yesus itu adalah mukjizat yang dikehendaki oleh Bapa. Melalui Yesus, KPR 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Bapa itu sendiri, bukan atas kuasa Yesus. Karena apa? Dalam Yohanes 5:30 Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apapun, kata Yesus. Lalu Kristen memahaminya Yesus maha kuasa. Yesusnya nggak salah, kalian aja yang gila, Tasya. Nggak salah Yesusnya. Orang dia jelas-jelas mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun, malah kalian katakan dia maha kuasa, yang enggak. Lalu kau katakan dalam Yohanes 11 nomor 26, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Baca baik-baik ayatnya Tasya. Di situ kata Yesus, agar semua orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata agar semua orang yang menuhankanku dan menyembah kepadaku tidak binasa. Apakah Kristen ini adalah orang yang percaya pada Yesus? La, tidak. Siapa orang-orang yang percaya pada Yesus? Kita kaji siapa orang-orang yang percaya pada Yesus. Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Umat Islam juga mengimani Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Kristen memahami Tuhan itu Tritunggal. Islam ya satu, Islam yang percaya sama Yesus. Apalagi kata Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Kami juga beriman bahwasanya Tuhan itu tidak bisa terlihat. Dalam Al-Quran dikatakan tiada yang bisa melihat Allah kecuali melalui tabir. Sementara dalam iman Kristen, Tuhan itu meninggal dalam kondisi terkutuk, mati di kayu salib. Siapa yang percaya sama Yesus? Siapa yang selaras sama Yesus? Islam. Sementara Kristen nggak percaya sama Yesus. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Dalam pemahaman iman Islam, Yesus itu utusan atau Tuhan? Utusan. Dalam pemahaman iman Kristen, Yesus itu siapa? Kedagingannya manusia, rohnya ketuhanan. Gak ada kalian yang percaya sama Yesus. Gak ada. Karena Yohanes 11 nomor 26 berkata, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata agar setiap orang yang menyembahku, agar setiap orang yang menuhankanku tidak binasa. Di situ dikatakan dia agar setiap orang yang percaya. Ternyata setelah kita kaji, yang percaya pada Yesus, yang selaras imannya dengan apa yang diamalkan orang zaman sekarang, itu adalah Islam. Sementara Kristen mutar-mutar di tanah. Makanya Tasya, tolong kau jawab. Tasya, aku nggak mau tahu tentang pemahaman Kristen, siapa Tuhan yang benar. Ditipu aku nanti. Yang kau tanya siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Entah dari tadi asumsi mulu. Mana datanya di kitabmu bahwa itu adalah keselamatan? Surah Al-Baqarah tadi Tasya udah kasih. Oh, satu-satu lah dijawab Tasya, nanti keselamatan. Satu-satu nanti keselamatan. Kau bilang, oke, bentar dulu ya. Kita asumsi dulu nih. Kau bilang bahwa Tuhan Yesus itu cuma hanya bisa membangkitkan. Dia tidak mampu mematikan. Kau salah. Kau salah. Nih, ada ayatnya nih.
Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kau berkata di sini Tuhan Yesus mau membangkitkan, dia tidak sanggup mematikan kau. Bang Faruk, lihat ini ayatnya, jangan dulu bengong-bengong. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia. Karena Yesus adalah Bapa. Akulah dia ini siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Makanya dia berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kau cuma berkata, oh Yesus cuma bisa membangkitkan, dia tidak bisa mematikan. Lah ini ayatnya, dia berani bisa mematikan. Kamu akan mati dalam dosamu. Ayo, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Bayangkan, masa seorang nabi bisa berani berkata seperti itu? Pakai logika dong kalian, ya. Seorang nabi tidak mungkin bisa berani berkata-kata seperti itu. Kamu akan mati dalam dosamu. Mana ada nabi berkata seperti itu? Tuhan, cuma Tuhan yang bisa berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Karena dia memang adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Itulah namanya Yesus Kristus. Dia sanggup membangkitkan, dia juga sanggup mematikan, dia sanggup juga mengakhiri segala sesuatu kehidupan kita. Makanya dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup, karena cuma dia di dalam nama dia. Nih ada lagi ayatnya nih, Wahyu ayat 1, ya, ayat 1, 17 dan 18. Nih di sini aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Abang tahu kunci maut ini dan kerajaan maut ini apa? Ini adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang akan dikumpulkan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih hidup dalam dosa, mereka ini ada di dalam maut. Dan Tuhan Yesus ini nanti akan melemparkan maut ini ke belerang api. Ya. Nih. Jadi belerang api itu nanti maut itu nanti akan dilemparkan. Nih, bentar ya aku carikan ayatnya nih. Jadi kematian kedua itulah ya. Kematian kedua itulah yang akan dilemparkan belerang api. Nih. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Makanya Tuhan Yesus ini sanggup membinasakan kalian yang tidak percaya kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus ya sanggup membinasakan iblis, membinasakan kalian yang tidak mau mempercayai Dia. Karena Dia berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang nanti maut ini dan kerajaan maut ini nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kalian yang nanti tidak percaya. Jadi kalau kalian masih tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat, maka kalian akan berada di alam maut itu. Roh kita ini bang ada di alam maut nanti, dikumpulkan di situ. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Dia. Tetapi kalau kita mempercayai kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di Firdaus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan dikumpulkan di alam maut. Itu namanya Hades, nanti dilemparkan di belerang api untuk selama-lamanya. Dan itulah kalian. Nah, buktikan Tuhanmu itu sanggup membinasakan tidak? Iblis membinasakan roh-roh tidak? Sanggup tidak Tuhanmu membinasakan segala sesuatu yang namanya makhluk hidup? Sudah jelas ya di sini ya, Tuhan Yesus sanggup membinasakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tuhan Yesus sanggup melemparkan segala sesuatu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tunjukkan
kepada saya, Iya, nanti Tuhanmu dulu. sanggup membinasakan atau tidak? Loh, kalau itu kan udah dijawab tadi dalam surah Al-Baqarah 28. Jadi keselamatan ya, nanti sampai ke namamu keselamatan. Dimute tidak? Dimute. Nanti aku kasih namamu datang Oke, keselamatan oke, di dalam iman oke. Islam, Dimute tidak? Oke. Hari ini sepertinya kita sedang menikmati ya, begitu lucunya dan begitu dungunya ya iman si Tasya ini, teman-teman. Lucu aja. Dia membawa data dalam Yohanes 8 nomor 24 di mana Yesus berkata, ya, kamu akan mati akan dosamu. Ya, bagi yang tidak percaya kepada Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, coba kita kaji. Ya, orang-orang Yahudi yang berupaya menangkap Yesus itu, apakah percaya pada Yesus? Tidak. Tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, apakah percaya pada Yesus? Tidak. Terus kita lihat kenyataannya, siapa yang mati? Yesus yang mati. Orang itu masih hidup. Coba kau pikir dulu, Tasya. Bagi kalian yang tidak percaya, kalian yang tidak percaya, kalian akan mati akan dosamu, kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 24. Dia berkata di depan Yahudi, dia berkata di depan tentara Romawi. Sesaat setelah itu Tasya dia yang meninggal, Tasya. Rahib-rahib Yahudinya tidak meninggal. Pasukan tentara Romawinya tidak meninggal. Rahib Yahudinya sehat-sehat saja, tentara Romawinya baik-baik saja. Yesus yang berdarah-darah. Kenapa bisa kau berkata begitu? Karena kau minim literasi, kau tidak memahami Bibelmu, Dinda, makanya kau masih Kristen. Gitu loh. Lalu kau bawa lagi di dalam kitab Wahyu 1 nomor 17. Yesus memegang kunci maut. Yesus yang memegang kunci maut. Kalau kau beriman Yesus memegang kunci maut, lebih hebat lagi tentara Romawi yang telah memegang kunci mautnya Yesus. Lebih hebat tentara Romawi, Tasya. Coba kita nasi Tasya. Kenapa pula dia harus diputuskan?